Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fabian Al-Aziz dari kelompok 4. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat Pancasila. Yang dimulai dari pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani Philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu-gebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan menurut Grant dalam bukunya Elemental Philosophy. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari sebab-musababnya yang terdalam. Selanjutnya, secara etimologi, pengertian filsafat adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga dimaknai sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, dan ilmu yang memberintikan logika, estetika, metafisika, serta epistemologi. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya, Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat. Perlu diingat, objek material filsafat adalah segala yang ada. Dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut. Jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat, tetapi jika tidak, maka bukan sistem filsafat. Selanjutnya ada penjabaran filsafat terhadap Pancasila. Yang pertama, objek filsafat. Yang pertama, objek material adalah segala yang ada dan mungkin ada. Yang kedua, metode filsafat. Metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berpikir untuk menemukan hakikat. Yang ketiga, sistem filsafat. Setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya. Yang keempat, sifat universal filsafat. Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Trisasti Fitra Sakinah. Selanjutnya, Pancasila sebagai kesatuan nilai. Menurut Irwan Gesmi, Sarjana Sosiologi Magister Sains, dan Yun Henry, Sarjana Hukum Magister Hukum, dalam buku Ajar Pendidikan Pancasila. Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya, Pancasila memiliki sila-sila yang saling mengikat sehingga menjadi keseluruhan yang bulat. Kesatuan antara sila-sila Pancasila tidak hanya bersifat logis, namun juga kesatuan dasar ontologis, epistemologis, dan dasar aksiologis. Kelima sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan karena pemisahan dapat menyebabkan Pancasila kehilangan esensi sebagai dasar negara.